kembali, kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita, lebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Nanti Tante Gaby yang akan berdoa. Yuk anak-anak, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kalau kami Tuhan boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya anak-anak juga Tuhan tetap dalam lindungan-Mu Tuhan, tetap sukacita walaupun masih online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Kita mau semangat ya anak-anak. Anak-anak di rumah juga semangat. Yuk semuanya berdiri. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bernyanyi. Nanti kita mau bernyanyi sama Tante Gaby dan Tante Paulina. Oke, semangat ya. Yuk berdiri, kita mau angkat pujian. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Pujian hari ini merasa bahagia, dan jangan lupa nanti di rumah gandengan tangan ya. Kita juga di sini gandengan tangan. Oke? Kita makan pujian hari ini merasa bahagia. Semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tanpa
Tuhan ya. Kita sudah bersemangat dalam memuji Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Mendapatkan pesan Tuhan sehingga mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sedari kecil Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya ya. Ayo, selama ini selalu nonton video kan, Alkitabnya pasti nggak pada di bawah ya. Yuk diambil dulu Alkitabnya. Tante tungguin ya. Udah diambil Alkitabnya, kita akan bersama-sama masih akan membahas tentang Yusuf. Kemarin, Tante siapa coba yang membawakan firman Tuhan? Betul, Tante Sani. Kemarinnya lagi, Tante Angela. Tante Angela menceritakan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, terus Tante Sani melanjutkan cerita Tante Angela. Yusuf dijual pada siapa? Ayo, Yusuf dijual. Betul, pada Potifar. Nah, sekarang Tante akan melanjutkan lagi. Kalau kemarin cerita Tante Sani sampai kepada Yusuf yang dituduh oleh istri Potifar, lalu Yusuf masuk ke dalam penjara. Kemarin Tante Sani ada pertanyaan tuh, apakah Yusuf di dalam penjara akan sedih? Apakah Yusuf tidak akan ditolong oleh Tuhan? Nah, sekarang akan kita simak baik-baik. Cerita itu ada di dalam Alkitab loh. Yuk kita buka di dalam Kejadian 40. Nah, di situ ada judulnya Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Nah, video yang sebentar akan kita simak itu dari firman Tuhan. Anak-anak bisa sama-sama menyimak videonya, lalu anak-anak juga bisa menyamakan di dalam Alkitab. Yuk, kita akan simak videonya terlebih dahulu ya. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya.
Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru. Wah, walaupun Yusuf dijual, Yusuf menjadi budak, tetapi penyertaan Tuhan tetap sangat luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, bahkan saudaranya sendiri merekakan yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yusuf dituduh oleh istri Potifar lalu masuk ke dalam penjara, anak-anak bisa lihat kan di video pertama kali apa yang Yusuf lakukan? Betul, Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan. Dan maka dari itu Tuhan Yesus tetap memberikan kasih-Nya, tetap melindungi Yusuf, sehingga Yusuf tetap dalam kasih Tuhan Yesus, sehingga Yusuf tetap semangat, sehingga Yusuf tetap bersuka cita. Bahkan ketika Yusuf masuk ke dalam penjara, apa yang Tuhan perbuat bagi kehidupan Yusuf? Kepala penjara membuat Yusuf berkuasa atas tahanan yang ada di situ. Karena siapa sih? Ya karena Tuhan Yesus. Masa ada sih tahanan yang dipercayakan oleh kepala penjara untuk menjaga tahanan lain? Gak ada kan? Nah itu hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menempatkan Yusuf dimanapun dia berada, dia menjadi berkat, dia menjadi terang. Karena Yusuf adalah anak Tuhan Yesus yang begitu taat. Yusuf sangat taat kepada Tuhan Yesus. Buktinya kemarin ketika diajak oleh istri Potifar, dia tidak melakukannya karena dia tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah maka dari itu anak-anak, kalau anak-anak mau seperti Yusuf, diberkati Tuhan dimanapun dia berada, dia disenangi oleh banyak orang, anak-anak harus mencontoh Yusuf. Dia rajin berdoa, dia melakukan firman Tuhan, sehingga apapun yang Yusuf lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah tadi di penjara itu ada juru minuman dan juru makanan Raja Mesir. Siapa? Yaitu Fir'aun. Dia di penjara karena berbuat
kesalahan, di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Tapi di dalam penjara itu, dia itu malam itu bermimpi ya anak-anak. Dia bermimpi, dia tanya sama teman-temannya, tapi teman-temannya nggak ada yang tahu apa arti mimpi itu. Lalu Yusuf melihat, karena teman-temannya itu terlihat seperti sedang berpikir, seperti sedang resah ya. Lalu Yusuf bertanya dan mereka menceritakan tentang mimpi yang mereka alami. Dan anak-anak lihat bagaimana Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut. Dan yang luar biasanya lagi, apa yang Yusuf katakan, apa yang Yusuf artikan tentang mimpinya, itu benar-benar terjadi. Karena kata Yusuf, hanya Tuhanlah yang dapat mengartikan mimpi. Yusuf itu bukan sembarangan mengartikan mimpi, tapi Yusuf sudah terlebih dahulu, dia dipenuhi hikmat oleh Tuhan. Sehingga apapun yang Yusuf katakan, itu sama Tuhan itu dilakukan, dibuat berhasil. Dan 3 hari kemudian, Raja kan melakukan pesta ya. Benar, juru minumannya diangkat lagi. Tetapi ada satu hal yang tidak dilakukan oleh teman-temannya Yusuf. Yusuf memberikan pesan kan, kalau mereka sudah keluar dari penjara, tolong sampaikan apa yang mereka alami kepada Raja. Tolong ceritakan apa yang mereka alami, supaya Yusuf juga bisa keluar dari penjara. Lalu bagaimana ya selanjutnya ya? Apakah Yusuf akan tetap di dalam penjara? Dan ceritanya jangan dilupain ya, minggu depan yang membawakan cerita ada Om Hani. Ya, anak-anak harus tetap semangat, nanti anak-anak simak ya. Jangan sampai ketika Om Hani menanyakan, anak-anak lupa. Mulai dari ceritanya Tante Angela, Tante Sani sampai sekarang yang Tante Paulina sampaikan, anak-anak harus tetap ingat ya. Sehingga anak-anak boleh belajar dari kisahnya Yusuf. Oke lah, firman Tuhan pada minggu ini Tante sekiankan. Semoga anak-anak boleh menjadi seperti Yusuf, tetap selalu menjadi anak terang, tidak melakukan dosa walaupun temannya mengajak. Oke, sampai jumpa. Oke anak-anak, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan ya. Tadi Tante Paulina sudah bercerita. Nah, tetap ya, kita masih dengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dijual di rumah Potifar, terus terakhir di penjara ya. Nanti ada lagi kan ceritanya. Tapi dimanapun Yusuf berada, dia selalu menjadi berkat. Karena apa? Kayak Tante Paulina bilang, dia anak Tuhan yang taat. Anak-anak juga sama ya, harus selalu taat, harus selalu jadi berkat dimanapun kita berada. Oke, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku telah dengar cerita. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah online kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus.